Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jessica Sylvia Hutauruk dari kelas Akuntansi Keuangan Publik 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua jurnal internasional dan mengidentifikasi perbedaannya. Ini sebagai tugas dari mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi Keuangan 2. Adapun artikel pertama yaitu Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal atas Persediaan Barang Dagang pada Grand Hardware Manado. Dan judul artikel yang kedua yaitu Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal atas Persediaan Barang Dagangan pada PT Suramando, Distributor Farmasi dan General Supplier di Manado. Baiklah, kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu latar belakang. Adapun latar belakang artikel yang pertama yaitu pengendalian internal penting karena perusahaan akan menghadapi banyak ancaman yang bisa mengganggu tercapainya tujuan sistem informasi akuntansi perusahaan. Pengendalian internal persediaan dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan, pencurian, maupun tindakan penyimpangan lainnya. Adapun latar belakang artikel yang kedua yaitu PT Suramando merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi farmasi. Persediaan barang dagangan yang terdapat pada PT Suramando seperti obat-obatan dan alat kesehatan merupakan produk-produk yang membutuhkan perlakuan khusus dalam hal penyimpanan di bagian gudang. Pengendalian internal terhadap persediaan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Adapun tujuan penelitian dari artikel yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah pengendalian internal atas persediaan barang dagang pada Grand Hardware sudah berjalan dengan efektif. Dan pada artikel yang kedua yaitu untuk mengevaluasi penerapan pengendalian internal atas persediaan barang dagangan yang diterapkan oleh PT Suramando, Distributor Farmasi dan General Supplier di Manado. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan pada artikel yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Adapun teknik penelitian yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data adalah teknik wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak perusahaan, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang kedua, teknik observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian internal persediaan pada Grand Hardware. Metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan pengendalian internal persediaan barang dagangan pada Grand Hardware. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara matematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan pada artikel yang kedua, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada kondisi alamiah langsung ke sumber data. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan data yang terkumpul berupa profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, job description, serta prosedur pengadaan dan pengeluaran produk kesehatan pada PT Suramando. Adapun tempat dan waktu penelitian dilakukan adalah pada PT Suramando. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah yang pertama mengajukan permohonan penelitian, 2 disposisi pimpinan, 3 pengumpulan data, 4 analisis data penelitian, 5 kesimpulan. Adapun metode pengumpulan datanya, yang pertama jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data, yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi, serta dokumentasi. Dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu keadaan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan, kemudian dikumpulkan sehingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah yang ada. Adapun hasil penelitian pada artikel yang pertama yaitu manajemen Grand Hardware menekankan pada pentingnya laporan-laporan yang menunjukkan informasi yang benar atau wajar mengenai transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan. Laporan transaksi yang dihasilkan telah ditetapkan serta sudah didukung oleh bukti-bukti yang kompeten dan cukup.
Yang kedua, perusahaan belum mempunyai fungsi khusus yang bertanggung jawab terhadap seluruh pemrosesan data, yaitu fungsi pengelolaan data elektronik. Yang ketiga, Grand Hardware tidak memiliki komite audit yang khusus. Yang keempat, Grand Hardware tidak memiliki auditor internal. Yang kelima, penilaian risiko yang dilakukan oleh manajemen agar penyajian informasi persediaan barang dagang wajar dan tepat waktu sudah cukup baik. Adapun hasil penelitian pada artikel yang kedua menunjukkan pengendalian persediaan sudah cukup memadai dengan menjalankan 5 komponen pengendalian internal. Hal itu terlihat dari struktur organisasi yang baik dengan adanya pemisahan tugas masing-masing bagian dan pemisahan fungsi yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh PT Suramando yang menjalankan 5 komponen pengendalian internal atas persediaan barang dagangan. Adapun kesimpulan dari artikel yang pertama yaitu sistem pengendalian internal atas persediaan barang dagangan di Grand Hardware sudah efektif. Dan kesimpulan pada artikel yang kedua yaitu secara keseluruhan pengendalian internal terhadap persediaan barang dagangan pada PT Suramando sudah berjalan cukup efektif. Adapun saran untuk artikel yang pertama yaitu pemisahan fungsi operasi, pencatatan dan penyimpanan kas sebaiknya dilakukan dengan memadai. Yang kedua, sebaiknya perusahaan membentuk bagian auditor internal agar dapat menyelidiki dan menilai efektivitas pelaksanaan unsur-unsur pengendalian internal persediaan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, kebijakan perusahaan dalam menentukan risiko persediaan barang dagangan telah memadai dan harus semakin ditingkatkan dengan lebih tanggap terhadap perubahan teknologi dan informasi. Adapun saran untuk artikel yang kedua, pengendalian internal atas persediaan barang dagangan pada PT Suramando harus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang semakin berkembang agar menjadi perusahaan yang berkualitas dalam pelayanannya. Setelah saya mengidentifikasi perbedaan dari kedua jurnal internasional ini, dapat saya simpulkan bahwa penerapan pengendalian internal atas persediaan barang dagangan sudah jauh lebih baik diterapkan pada PT Suramando, distributor farmasi dan general supplier yang ada di kota Manado. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Semoga presentasi ini dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.